Ini sahabat tipnya ya untuk valve-valve seperti ini ya, karena ini setiap saat terkena pukulan hammer, ini kalau bisa dibuat agak sedikit tirus. Jadi nanti yang kena pukulan bagian tengahnya. Kadang-kadang kalau dibuat rata, dia nanti lama-lama ini akan mengembang ya, karena memang setiap saat dipukul oleh hammer ya, sehingga dia mengalami pengembangan, sehingga nanti menyebabkan dia macet ya. Jadi kalau dibuat agak tirus, jadi yang terkena pukulan nanti yang tengah sini, sisi tengahnya. Nah di sini sisi tengahnya ini yang kena pukulan. Nah kalau ini kan rata nih ya, nanti lama-lama mengembangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balap gerakin kan, sampai keriting gitu coba lihat. Sahabat Dewito, jadi bahan yang kita siapkan ini as ya, ini ada dijual di pasaran. Ini ukurannya bervariasi macam-macam. Nah ini kita menggunakan bahan stainless 304 yang sudah dihaluskan ya, sudah di chrome ya. Ini, kemudian teflon. Awas nih, hati-hati juga. Teflon ini ada macam-macam ya, ada POM, ada polyasetal, dan lain. Ada PTFE ya, ini yang agak mengkilat ya, jangan yang buram, yang mengkilat. Ini PTFE ini yang keras gitu. Karena memang ada yang juga yang bentuknya nggak keras, nggak mengkilat ya, seperti ini contoh nih ya, ini cuman ini bentuk segi 4. Nah ini buram, ada ini lunak. Ini kalau ini sang lunak, ini namanya PTFE virgin ya, asli PTFE sebelum ada campuran yang lain-lain ya. Nah ini lebih lunak ini. Tapi kalau yang ini keras ini, nah ini apa namanya, cocok untuk tekanan medium ke atas tinggi ya. Kalau yang hitam itu untuk rendah. Nah ini kalau ini untuk rendah sekali nih, di bawah 1000 bisa pakai ini. Kemudian kita siapkan juga tapnya ini, karena asnya nanti ini 3,2 ini kita siapkan M3 kali 0,6 gangnya. Sistem pemasangannya nanti di tap, dan yang paling penting juga sering mengalami kendala ya, karena di sini nih lepas sendiri ya. Kalau lepas sendiri ketika dipakai beberapa lama atau copot gitu ya. Nah ini kita bisa menggunakan ini nih Pak sahabat, ini namanya thread locker, jadi pengunci drat supaya tidak lepas. Ini ada 242, artinya ini untuk medium ya. Ini kalau membuka drat kepasangannya itu bisa langsung dibuka, memang berat sekali ya. Nah kalau yang 271 model seperti ini atau 272 itu membukanya itu sulit sahabat. Bahkan kalau dipasang ke metal to metal, thread locker ini harus dipanaskan sampai merah itu ya, sampai keluar, nah, baru bisa dibuka. Ini thread locker ini buat valve itu juga penting ini bisa dipakai. Ini Dexton. Kalau yang bagus lagi sebenarnya merek yang Loctite ya. Ini saya punya ya. Ini Loctite ini. Cuman ini mahal sekali harganya dan sekarang jarang ditemukan. Karena ini apa namanya? Jerman ya, Jerman. Nah, ini ada yang 274, ada 271, ada yang 242 ini kelas medium ini. Ini bisa dibuka. Oke, kita akan mulai prosesnya. Yang pertama kita ini kita potong, nanti kita buatkan drat dulu sebagai langkah awalnya. Atau ini kita bor dulu. Nah ini nanti jangan dibentuk dulu sahabat. Kalau dibentuk dulu nanti biasanya kalau kita pasang miring ya, ini masalah miring gitu ya, enggak simetris. Nah, ini sehingga masalah ini. Jadi kalau sudah terpakai di dalam chamber itu sering sekali mengalami kebocoran akibat ininya miring ini ya, atau mungkin sudah bengkok ya. Ya, kalau dia lubangnya satu garis, ininya miring, tentu nanti bagian bidang yang bersentuhan dengan permukaan seat ini ya tidak rata, sehingga itulah penyebab bocor. Oke, kita ikuti prosesnya. Pertama kita akan bubut ini dulu, potong. Kita hanya bor aja, ini nanti kira-kira bor 2,5 mili ya, karena nanti langsung dipakai untuk drat 3 mili ya.
Ini kita ratakan dulu sedikit permukaannya. Masuk. Nah, kita bor karena ini jaraknya pendek ya. Sekitar 12 mili kita bor 8 mili saja. Jadi nanti masuk dratnya itu sekitar 8 mili. Oke, udah cukup. Dan ini kita potong nanti untuk supaya nggak mengganggu. Bisa potong ya. Ini kalau pakai quick ini enak nih. Nah, udah ya. Nah, oke. Kita buka ini. Dan ini kita siapkan untuk pemasangannya, pengedratan ya. Panjangnya sekitar 6 sampai 8 dratnya. Ini kita jepit karena ini 3,2 supaya dia menjadi M3. Ini kita potong 0,1. Kemudian kita buat dratnya. Ini M3, ini saya masukkan aja di sini, gampang ya, lebih simpel. Nah, kalau stainless ini agak berat. Kasih sedikit cutting oil. Kalau kita menggunakan seperti ini pasti lurus sahabat, ininya dratnya nggak miring ya, walaupun kita buat seperti di awal langsung ini bisa, tapi kan kadang-kadang yang namanya mesin manual itu kan tidak sebagus mesin CNC ya. Ini udah, kemudian kita siap pasangkan teflonnya, tapi ini kita bersihkan dulu. Kita siapkan ini pemasangannya dengan dipegang oleh ini. Nah, oke sahabat, jadi kita pergunakan yang 271 yang lebih keras. Nah, jadi ini kalau nanti mengeluarkan ini, kalau sudah menyatu itu nggak bisa ini. Biasanya sampai dia lengket. Kita kasih sedikit saja ini karena dia hanya untuk gang ulirnya saja. Bisa menggunakan power glue sahabat, tapi power glue itu kan lama-lama kalau kering keras ya, bahkan dia malah bisa menyebabkan pecah gitu ya. Oke, nanti dia akan masuk sendiri. Kita putar di sini. Ini sampai habis ulirnya, sampai dratnya habis. Nah, ini kita lepas, ini kita tarik. Nah, inilah sahabat. Ini kalau kita putar ya ada sedikit goyang lah, tapi ini relatif lurus, tapi masih goyang. Oke. Kita tunggu dulu biar kering ini, nanti setelah itu kita proses pemotongan. Baik sahabat, ini setelah kering baru kita akan lakukan pemrosesan bentuk ya di dalam sini ya. Yang pertama ini harus kita luruskan, jadi nanti antara as dan permukaan ini harus betul-betul lurus, simetris ya. Ya, jadi permukaan ini
Nah, dengan ini sudah 90 derajat artinya. Oke. Nanti jadi dia tidak bocor-bocor. Nah, ini baru kita proses pinggirnya sini. Kita bikin 8. Ya terlihat ya, jadi dia mengkilat. Kalau dia PCFE, kita butuhnya dia pendek teman, 10 ya. Nah, segini. Nah, ini kita potong di sini 6 mili. Ini untuk dudukan per. Sip, mas. Kemudian ini kita sebenarnya nggak usah kita potong, nggak masalah ini sahabat. Yang penting adalah jarak di sini dengan ujung asa ya, karena pernya di sini ya. Tapi ini kita bikin supaya dia rapi. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal potong nanti di sini. Kita buka. Nah. Wah, ini ya bekas yang tadi kering lengket sekali tuh ya. Ini yang thread locker tadi tuh udah apa, mulai menyatu nanti dia. Jadi nanti nggak lepas-lepas. Oke, kita tinggal potong bagian sininya itu menggunakan gerinda saja. Baik sahabat, inilah setelah kita potong hasilnya. Jadi ini panjangnya itu nanti untuk batas ininya 55 ya. Kalau yang di sini ini nggak usah jadi ukuran karena nanti untuk pegangan per aja. Ya, pegang per. Nah, ini sahabat tipnya ya untuk valve-valve seperti ini ya. Karena ini setiap saat terkena pukulan hammer, ini kalau bisa dibuat agak sedikit tirus. Jadi nanti yang kena pukulan bagian tengahnya. Kadang-kadang kalau dibuat rata, dia nanti lama-lama ini akan mengembang ya. Karena memang setiap saat dipukul oleh hammer ya, sehingga dia mengalami pengembangan sehingga nanti menyebabkan dia macet ya. Jadi kalau dibuat agak tirus, jadi yang terkena pukulan nanti yang tengah sini, sisi tengahnya. Nah, di sini sisi tengahnya ini yang kena pukulan. Nah, kalau ini kan rata nih ya, nanti lama-lama mengembang ya. Nah, itu saja sahabat. Ini udah jadi hasilnya valve piston valve ya. Jadi ini hasilnya piston valve untuk Black Panther atau PP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.